Perkenalkan, nama saya Idil Kameswara, nomor 4, kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Igede Sandika Dana, nomor absen 5, kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Pandi Mandadika Pratama, nomor absen 32, kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Pandi Putu Andika Pratama Ujaksa, nomor absen 33, kelas 11 MIPA 2. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan 7 hal terkait dengan Perhimpunan Indonesia. IP ini tinggi. Tujuh fakta tentang Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia dan menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Surutu pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Dilansir Ensiklopedia Britannica, organisasi pergerakan nasional tersebut awalnya berdiri bernama Indisvereniging. Kemudian pada 1922, Indisvereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Ide-ide tersebut dipengaruhi oleh ide sosialis dan Mohandas dari Mahatma Gandhi di India, serta tentang pembangkangan sipil tanpa kekerasan. Saat Perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda kembali ke Indonesia, mereka aktif dalam studi dan akhirnya dalam partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dua tokoh Perhimpunan Indonesia yang terkemuka yaitu Muhammad Hatta dan juga Dr. Sutomo. Setiap organisasi yang ada di Indonesia tentu memiliki tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam organisasinya. Salah satunya Perhimpunan Indonesia. Tokoh-tokoh dalam Perhimpunan Indonesia yaitu yang pertama Muhammad Hatta. Pada tahun 1925, Muhammad Hatta terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia. Beliau mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang pada saat itu berdasarkan landasan kebijakan non-kooperatif. Yang kedua, Ali Sastro Amijoyo. Ketika di Belanda, Ali Sastro Amijoyo juga aktif berorganisasi dalam Perhimpunan Indonesia yang sebelumnya bernama Indisvereniging. Tulisannya di koran seperti Indonesia Merdeka kerap membuat Belanda marah.
Ali Sastro Amijoyo kemudian memutuskan kembali ke Indonesia dan membuka kantor pengacara bersama teman-temannya. Namun, Ali Sastro Amijoyo memutuskan meninggalkan pekerjaan tersebut dan memilih berjuang di jalan politik guna membebaskan bangsanya dari Belanda. Terjun ke dunia politik, Ali Sastro Amijoyo kemudian bergabung dengan PNI. PNI merupakan partai yang didirikan oleh Bung Karno dan memiliki cabang di berbagai daerah. Ali Sastro Amijoyo menjadi ketua PNI cabang Solo. Yang ketiga, Abdul Majid Joyo Adidingrat. Sejak awal 1926, setidaknya Abdul Majid sudah menjadi sekretaris Hatta yang memimpin Indische Vereniging alias Perhimpunan Indonesia. Bersama Muhammad Atta dan Ali Sastro Amijoyo serta Nazir Pamuntjak, Abdul Majid nyaris dikerangkeng lama di negeri Belanda karena kegiatan mereka di Perhimpunan Indonesia berbahaya. Mereka ditangkap pada 23 September 1927. Yang keempat, Iwa Kusuma Sumantri. Di Belanda, Iwa Kusuma Sumantri berperan aktif dalam Perhimpunan Indonesia untuk memajukan organisasi tersebut. Yang kelima, Sastro Mulyono. Sastro Mulyono adalah seorang pengacara dan pelaksana tugas Wali Kota Jakarta. Ia adalah anggota organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1945, ia diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Yang keenam, Sartono. Sartono sendiri bukanlah tokoh baru dalam pergerakan nasional. Saat menjadi mahasiswa ilmu hukum di Belanda, ia ikut andil dalam manifesto 1925 yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Indonesia. Manifesto tentang Persatuan Indonesia dalam keberagaman itu menjadi dasar penyelenggaraan Kongres Pemuda pertama di 1926. Yang ketujuh, Gunawan Mangunkusumo. Kehadiran ia di Belanda memberikan pengaruh penting terhadap Indische Vereniging, perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda dalam mendukung pergerakan kemerdekaan. Yang kedelapan, Nazir Datuk Pamuntjak. Sebagai ketua Indische Vereniging, Nazir Datuk Pamuntjak membuat sistem politik non-koperasi yang dimana berguna untuk menjadi sebuah sendi dari perjuangan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Asas dan tujuan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi yang pertama dengan tegas menuntut Indonesia merdeka, bersikap non-kooperatif, dan menyatakan perlunya persatuan masyarakat Indonesia. Perhimpunan Indonesia tentunya memiliki asas dan tujuan untuk mengharmoniskan Indonesia. Asas Perhimpunan Indonesia. Pada majalah Hindia Putra bulan Maret tahun 1923 menyebutkan karangan asas Perhimpunan Indonesia sebagai berikut. Mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia semata-mata, bahwa hal yang demikian itu hanya akan dapat dicapai oleh orang Indonesia bukan dengan pertolongan siapapun juga, bahwa segala jenis perpecahan tenaga haruslah dihindarkan, supaya tujuan itu lekas tercapai. Tujuan Perhimpunan Indonesia.
Perhimpunan Indonesia yang awal mulanya bernama Indis Vereniging memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memajukan kepentingan-kepentingan bersama orang-orang pribumi dan non-pribumi. Yang kedua, berjuang untuk memperoleh surat pemerintahan Indonesia yang hanya bertanggung jawab terhadap rakyat Indonesia. Yang ketiga, berusaha agar masalah Indonesia mendapat perhatian dari dunia internasional. Yang keempat, berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Perhimpunan Indonesia mempunyai peran penting dalam pergerakan nasionalis Indonesia, yaitu pertama, sebagai pendobrak cengkraman psikologis dan kekuasaan sistem kolonial. Kedua, pengembang ideologi sekuler sehingga bisa mendorong semangat revolusioner dan nasionalis. Ketiga, mempersatukan unsur golongan ke dalam organisasi secara keseluruhan. Keempat, memperkenalkan istilah Indonesia untuk mengembangkan jati diri nasional dan tidak bersifat kedaerahan. Kelima, sebagai organisasi kebangsaan yang paling orisinil dalam mempropagandakan ideologi Indonesia merdeka. Peran tersebut dilakukan melalui: pertama, peran artikel. Para pelajar di Belanda mempunyai majalah yang bernama Hindia Putra dan diubah menjadi majalah Indonesia Merdeka dengan tujuan untuk kemerdekaan serta menyebarluaskan paham nasionalisme dan menentang penjajah. Artikel yang termuat dalam majalah Indonesia Merdeka membuat Belanda semakin panas. Di hari ulang tahun Perhimpunan Indonesia yang ke-15, mereka menyusun buku yang berjudul Garden Book yang memuat 13 artikel tentang Indonesia dan nasionalisme yang membuat Belanda semakin khawatir apabila buku itu terbitnya di Hindia Belanda. Namun, buku itu terbit di Belanda sehingga sulit untuk dicegah. Mereka juga berusaha mengedarkannya di Nusantara yang dilakukan melalui penyeludupan oleh ahli sastro Amijoyo dengan menyobek halaman dan menempelkannya di majalah Belanda yang masuk ke Indonesia. Kemudian disebarluaskan dengan bantuan adiknya. Kedua, hubungan internasional Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia aktif dalam forum-forum internasional seperti Muhammad Hatta yang berpidato dalam Kongres Liga Demokrasi Perdamaian Internasional di Biarritz, Prancis pada Agustus 1926 untuk menuntut kemerdekaan Indonesia. Selain di Prancis, Hatta juga berpidato dalam Liga Anti-Imperialisme dan Penindasan Kolonial di Brussel, Belgia pada 10-15 Februari 1927 mengenai perjuangan kemerdekaan nasional bangsa Indonesia dan penindasan pemerintah kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia setelah terjadinya pemberontakan PKI pada 1926. Aktivitas Perhimpunan Indonesia dihubungkan dengan terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI tahun 1926 sampai 1927. Akibatnya para pemimpinnya ditangkap seperti DRS Muhammad Hatta, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Joyodiningrat, Nasir Datuk Pamuncak. Ketika para pemimpin Perhimpunan Indonesia ini diajukan ke pengadilan, DRS Muhammad Hatta membuat pidato pembelaan yang cemerlang dengan judul Indonesia Merdeka. Pembela terdakwa dalam segi hukum dilakukan oleh Mr. Dius atau seorang anggota partai buruh. Karena tidak terbukti bersalah, maka tahun 1928 mereka dibebaskan. Begitulah reaksi Belanda terhadap Perhimpunan Indonesia. Kemunduran Perhimpunan Indonesia. Pada Juni tahun 1927, Perhimpunan Indonesia dituduh menjalin hubungan dengan PKI untuk melakukan pemberontakan sehingga diadakan penggeledahan terhadap tokoh-tokoh PI.
pada bulan September, 4 tokoh Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda ditangkap dan diadili. Mereka adalah Muhammad Hatta, Nansir Datuk Pamuncak, Ali Sasro Amijojo, dan Abdul Majid Joyodinirat. Mereka ditahan sampai tanggal 8 Maret tahun 1928. Namun, dalam pengadilan tanggal 22 Maret tahun 1928 di Den Haag, mereka dibebaskan dari tuduhan karena tidak terbukti bersalah. Di masa krisis dunia tahun 1930, Perhimpunan Indonesia mengalami kemunduran dan makin lama makin tidak terdengar lagi. Hal ini disebabkan terutama oleh banyaknya tokoh Perhimpunan Indonesia yang kembali ke Indonesia. Sejak tahun 1930 juga, majalah Indonesia Merdeka dilarang masuk ke Indonesia. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari video kami. Akhir kata, Indische Vereniging. Nih, kita apa ngomongin mana nih? Mana nih? Materinya belum. Obat Indische Vereniging. Itu ada 1, 2, 3, 4. Cuma 1 jalan. No. Gentol. Nih lurus. Indische Vereniging. Udah direkam ya? Udah. Udah boleh. Kata-kata gitu. Ya. Tiga itu. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan 7 hal terkait dengan Perhimpunan Indonesia. IV Indische Vereniging. Aduh, udah. Terima kasih atas perhatiannya. 貴様の拳などかほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？